Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Tadi di awal video kalian udah lihat ya sedikit cuplikan adegan action yang dilakukan oleh James Bond. Di episode kali ini tim Katros kedapatan nge-custom motor yang dipakai sama James Bond. Ya, basic motornya adalah BMW R1200C. Basic motornya seperti ini, dan kalau kalian jarang lihat motor ini berseliweran di Indonesia, udah pasti ya, karena memang motor ini cukup jarang di Indonesia. Seri belakangnya yang ada huruf C-nya menandakan bahwa genre motor ini adalah cruiser. Dan layaknya motor-motor BMW seri R, bahwa di motor ini juga menggunakan mesin tipe boxer, alias mesinnya itu ada di sebelah kiri dan kanan. Jujur aja, ini adalah pertama kalinya tim Katros ngegarap BMW R1200C ya. Dan yang lebih bikin kita sebenarnya agak deg-degan, di mana ownernya minta motor ini dirubah yang style aslinya itu model cruiser ya, diganti jadi model tracker. Ya, jadi setelah gua buat beberapa desain pilihan dan gua coret-coret ya, hasil desain motor ini bakal jadi seperti ini. Bagian roda depan dan belakang kita tetap mengandalkan velg bawaan aslinya. Hanya di bagian bannya aja yang nanti kita bakal ganti dengan ban yang baru. Lalu perombakan paling masif itu ada di bagian sasis belakangnya cuy. Dimana bagian sasis belakangnya bakal kita bikinin sasis baru yang bentuknya lebih rendah dibandingin dengan sasis aslinya yang tadinya modelnya drop seat. Bagian tangki juga kita sedikit modifikasi, cuman di sini gue masih belum bisa nentuin ya antara masih pakai tangki ori atau kita buat baru lagi. Nah, setelah desain ini udah fix gitu ya, langsung gue serahin ke tim produksi dan gue discuss sama tim produksi. Yang paling ribet di tangki sih. Jadi tangkinya nanti kita tetap pakai orinya aja. Pakai orinya, di custom bagian atas sama bawah biar bisa dibikin rata. Kan lu nanya tadi lebarnya kan? Ini udah gue buatin ukuran panjangnya semua segala macam. Nanti lu tinggal ikutin aja. Ya, desainnya udah aman, langsung aja kemarin ya kita mulai proses pembuatan bodywork di motor ini cuy. Oke, BMW udah ditrondolin nih cuy. Besok harusnya udah mau dikerjain ya. Tangki katanya masih pakai ori, nanti dirombak. Sasis ini emang masih bawaan standarnya. Sebenarnya yang bagian belakang ini kita nggak pakai lagi nih cuy sasisnya. Jadi dipotong semua, terus kita bikin baru lagi semua. Setang juga harusnya nggak berubah, masih pakai orinya juga. Cuma lampu-lampu aja sih. Ya ini karena progresnya unik ya. Jadi biasanya itu kita mulai pengerjaan dari bagian kaki, terus masuk ke bagian sasis, lalu ke bagian tangki. Nah, karena kaki-kaki di motor ini tetap pakai bawaan standarnya, mungkin kita garap bagian tangkinya dulu, karena emang tangki masih pakai bawaan orinya yang kita rombak gitu cuy. Ini cuy ya, kalau kalian lihat bagian bawah tangkinya, ini emang agak unik nggak seperti motor biasanya. Di sini tuh banyak banget barang-barang elektronik dan semua segala macam. Gua nggak tahu nih, mungkin ada pompa bensin dan sensor ABS juga, ada aki gede banget. Ini kayaknya filternya ya, filter udaranya gitu. Jadi inilah kenapa gue pertimbangin untuk pakai tetap tangki orinya hanya kita rombak ketimbang bikin tangki baru. Karena kalau bikin tangki baru jauh lebih ribet dan makan waktu jauh lebih lama. Di sini kan deadline-nya juga kita nggak bisa lama-lama cuy. Terus bagian yang lain juga yang jadi pertimbangan adalah ini cuy. Ini kan kayak ada air scoop-nya gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya bukan body tapi sasis gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dibikin tangki, kita harus benar-benar ngikutin plok ke plok, lakukan detail by detailnya ke sasis. Bukannya nggak bisa, tapi makan waktu lama. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, bagian tangkinya udah mulai kelihatan bentuknya nih cuy. Sekarang gua masuk ke step selanjutnya yaitu pembuatan sasis nih. Nah, sebenarnya untuk pembuatan sasis ini agak tricky ya. Dimana tadi di awal video gue udah bilang bahwa sasis aslinya motor ini model cruiser atau istilahnya itu drop seat. Sasisnya ada di bawah. Kalau pengen dirubah sesuai desain, otomatis sasis ini harus kita akal-akalin nih cuy.
sasisnya udah mulai kelihatan nih cuy. Tapi gua nggak mau sembarangan. Gua takut sasis ini ketinggian atau kependekan, makanya kita harus fitting dulu. Gua nyari karyawan di Katros ya, yang postur tinggi badannya itu sesuai dengan ownernya. Enak kan? Enak sih mas. Berapa tinggi lu? 172. 172. Pas lah. Supaya bisa ngerasain gitu cuy, udah bener belum posisi duduknya, udah nyaman apa belum. Pas lah buat orang 172 tuh, nggak kegedean kan. 170-an sih naik motor ini harusnya udah nggak kebanting, pas. Baru dilas cantum-cantum doang, kelihatannya yang tadinya motor cruiser jadi apa ya, motor naked jadinya ya. Kita cobain sitting posturnya ya, karena ini udah berubah drastis banget cuy. Untuk lebar jok pas, jadi lebih tinggi dari standarnya, cuman nggak jadi yang terlalu tinggi banget gitu juga ya. Dan ini pun kalau gua harus turun kaki, rasa jok di bagian depannya nggak terlalu lebar juga, jadi nggak terlalu kayak bikin ngangkang gitu cuy, enak, masih slim. Cuman emang concernnya itu ada di foot control atau footstep ya. Nah ini karena cruiser, aslinya kan dia duduknya rendah, stangnya agak tinggi gitu ya. Ini karena udah diganti jadi naked gini, footstepnya harusnya dia mundur cuy. Nah dia di sini nih. Nah itu lebih cocok buat karakter motor yang emang kayak gini. Mungkin nanti gua akan coba bikin bracket lagi ya buat footstepnya. Gua pengennya kelihatan tetap kayak OM look gitu ya. Nah sasisnya udah aman, sisanya kita bisa lanjutin progresnya ya. Dimulai dari bagian bikin bodi samping, bagian jok, bagian lain-lain kita sikat semua cuy. Another way to begin the story would be to start from the end. There's nothing left of the dream I persisted. No way to go back again. I want to save me from myself. Ya, ada satu bagian detail ya, yaitu bagian cover headlamp nih cuy. Dimana motor BMW itu kan sebenarnya teknologinya udah cukup canggih, walaupun sebenarnya masuk kayak motor tua gitu ya. Nah, supaya teknologinya itu nggak berubah, otomatis bagian indikator atau speedometer di bagian depan itu gua tetap pengen pakai bawaan orinya. Dibikin agak maju. Itu jadi kayak topi gitu. Ini kayak topi. Cuman masalahnya speedometer itu dimensinya cukup besar dan dia tuh nggak center di tengah gitu cuy. Ada bagian bulatnya yang posisinya ada di samping. Tetap gini aja. Tapi dibikin teksturnya sama kayak yang kemarin Estrella. Jadi gini. Nah otomatis gua harus bikin gimana caranya cover ini jadi kelihatan asimetris tapi tetap kece. Headlampnya udah jadi nih coy. Setengah jadi sih sebenarnya, tinggal finishing akhir aja, bikin nut di bagian pinggirnya. Tapi overall secara bentuknya gue udah suka sih ya. Di bagian speedometernya sebelah kiri ini emang gue sedikit agak cowok. Sebenarnya konsepnya si cover headlamp ini gue pengen bikin seperti ini yang ada di Project Royal Enfield 500. Nah cuma karena ini bedanya sama si RE itu speedometernya gede ya. Kalau yang RE speedometernya kecil jadi bisa ngumpet di dalam. Ini karena gede jadi gue pikir ya udah sekalian aja ditongolin kayak gini gitu loh. Kelihatan asimetris kayak gimana gitu ya. Cuma menurut gue asik sih. Gue nggak tahu ya gimana menurut kalian, asik juga atau kelihatan aneh. Gue mau nanya sama tim Katros deh, apakah dia seleranya sama gue apa enggak soal si cover headlamp ini. Matthew, headlampnya Unik juga sih. unik juga. Unik. Dan ini tinggal finishing dong kan ya? Iya finishing. Bagian pinggir. Bagian pinggir di nut sama ini lancip bagian belakangnya ini mesti di apa di ini dulu, dibuletin dikit lah. Bagus. Aman ya? Aman. Ya udah, aman coy. Jadi progresnya kita lanjut. Bagian cover headlampnya udah beres cuy. Ada satu bagian lagi, yaitu footstep. Sebenarnya ngomongin footstep penting nggak penting sih ya. Cuman jadi penting karena basic motor ini cruiser, di mana motor cruiser itu footstepnya itu sebenarnya front control atau ada di depan gitu cuy. Nah, kalau dengan genre yang baru setelah di custom ini, kita harus mindahin footstep yang tadinya posisinya di depan jadi di tengah.
supaya sitting posturnya atau posisi duduknya nggak aneh gitu cuy. Nah untuk si bagian footstep ini gue pakai copotan dari motor Yamaha supaya looks-nya ketika dipasang di motornya juga masih kelihatan kayak OM look lah. Oke, body-bodinya udah keset semua ya. Kemarin juga udah sempat gua singgung, kita pengen ganti footstep-nya karena ini front control. Jadi kita mau bikin mid control alias footstep-nya itu ada di tengah motor. Biar posisi riding-nya lebih cocok sama stylenya. Selain footstep buat si pengendara ridernya, kita juga mau pasangin buat boncengannya cuy. Jadi ternyata ada request tambahan, motor ini minta ditambahin footstep boncengan. Untuk yang depan, ini footstep-nya gue pakai punya Yamaha SXR 155. Yang segitiganya ini gue pilih ya, kecil ya gitu. Alasan gue itu kenapa milih SXR. Nah ini footstep belakangnya juga simple nih, pakai punya SXR juga. Oke, kita coba setup dulu, kita nyari yang pas gimana. Abis itu baru kita bikinin bracket, kita las, kita pasang. Ya dari bagian footstep ini udah mulai kelihatan bentuk keseluruhan motornya ya. Step selanjutnya tentu aja body-body yang udah kita bikin itu dilepas semua untuk masuk ke tahap pengecatan. I'm on no fixer. I'm gon' ball no picker. That I ate those they live for. Talking on my back, go figure. Whole team eats fun splitter. Never was the one to go flicker. Ya, jadi seperti kalian lihat ya bahwa sebenarnya project ini bukan project full bike. Biasanya kalau full bike itu ketika kita udah selesai pengerjaan bodywork, bagian mesin, bagian sasis itu ditrondolin semua. Nah ini karena memang permintaannya bukan motor atau bukan project custom yang full bike, otomatis mesin dari si BMW ini kita nggak turunin cuy. Kita cuma ngecat bagian sasis yang kita bikin, termasuk bagian sasis depannya yang juga masih standar. Sasisnya juga udah aman, tiba saatnya perakitan di motor BMW ini. Gua sih sebenarnya agak deg-degan ya, karena ya jujur aja, ini mesinnya baru pertama kali gua bahkan tim Katros megang gitu. Gua takutnya nanti ada kelistrikan yang salah atau gimana-gimana jadi ngerusak motornya. Tapi ya mudah-mudahan aman deh. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climate. Ya itu dia proses pembuatan di project BMW R1200C ini yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Sekarang gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat hasil akhirnya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin sekali lagi ke teman-teman di sini bahwa jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan jangan lupa subscribe juga channel gue ini supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom dan roda 2 pastinya. Yoyoy. Oke, langsung aja. Ini dia BMW R1200C James Bond by Katros Garage. Doubting whether it's true, all the things you said you could do. Not in the mood for a failure. Always staring up high, hoping for a glimpse of the sky. This ain't no time to pretend. I'll feed your ego. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit BMW R1200C yang udah selesai di custom tipis-tipis sama tim Katros Garage. Untuk lebih detailnya, part apa aja yang gua udah custom dan bagaimana hasil akhirnya, langsung aja gua mau bahas lebih detail lagi. Langsung kita lihat. Untuk bagian kaki-kaki di motor BMW ini, kami masih menggunakan velg bawaan standar BMW. Pertimbangannya karena velg bawaan BMW ini sudah model side spoke yang nggak dijual bebas di pasaran. Untuk ban depannya kami menggunakan ukuran 110/80 ring 18 dan ban belakang ukuran 150/90 ring 15 dari merek Betlex. Bagian body-body yang kami buat dimulai dari bagian spakbor depan yang masih menggunakan stok custom, tangki bawaan standar yang kami rombak di bagian belakang tangkinya, bodi samping custom pun begitu dengan jok dan spakbor belakang yang kami buat menggunakan bahan plat besi dengan ketebalan 1,2 mm. Untuk urusan lampu-lampu,
Bagian lampu depan menggunakan lampu tipe LED ukuran 5,75 inci, lampu sen aftermarket, pun begitu dengan lampu belakang aftermarket yang sudah LED. Oke, karena ini sasisnya juga bagian dari tengah ke belakang itu udah nggak standar ya. Sekarang gue mau cobain posisi duduknya nih cuy. Yoi. Tinggi banget coy. Buat gue yang tinggi badannya itu 158 atau 160 ya. Ini setup sasisnya emang sedikit agak lebih tinggi buat postur badan gue, tapi fine-fine aja sih, gue nggak masalah ya, karena emang genrenya juga tracker dan gue memang menyesuaikan tinggi sasis belakangnya yang gue custom ini dengan proporsional tangki dan roda belakangnya gitu cuy. Posisi setang emang jadi agak lebih maju, cuman nggak terlalu nunduk banget ya. Dan full step ini gue setup juga gue rubah nih cuy, kan aslinya tadinya front control ya, atau agak-agak ke depan gitu lah. Nah ini udah kita mundurin ke belakang gitu. Dan ini gue pakai full stepnya sendiri, pakai bawaan copotan dari motor Yamaha gitu cuy. Oke sih, buat harian gue rasa nggak ada masalah. Ya kalau buat San Morian doang oke lah. Tapi kalau buat harian harusnya juga nggak terlalu bermasalah sih, karena ya sebenarnya ubahannya nggak terlalu ribet ya di bagian sasis. Sitting posturnya juga ya seperti motor tracker pada umumnya aja. Oke, bagian terakhir gue mau bahas soal knalpot nih cuy ya. Biasanya kalau di motor custom bikinan Katros itu rata-rata hampir semuanya knalpot itu pakai knalpot custom. Tapi beda kasus untuk project di BMW ini cuy. Kalau kalian lihat ini posisi knalpot atau knalpotnya sendiri ini masih pakai bawaan originalnya. Nggak ada yang kita ubah-ubah sama sekali. Bagian selinsernya modelnya emang dari lahirnya udah dibuat unik seperti ini ya. Kiri kanan, mengingat mesinnya juga boxer ya. Dan dimensi selensernya sendiri bawaan original menurut gue udah kece gitu loh, udah pas sama bentuk motor ya. Di awal project ini masuk juga gue kemarin sempat ngedesain knalpot ya, gue bikin beberapa opsi. Tapi kalau knalpot atau khususnya bagian selenser ini gue ganti dengan produk aftermarket atau custom gitu ya, jadinya malah makin kopong gitu cuy motor ini. Nah dengan tetap menggunakan selenser bawaan standar yang dimensinya lumayan agak gede ini, motornya justru kelihatan lebih berisi atau lebih padat di bagian tengah ke belakangnya gitu cuy. Sekarang kita dengerin aja suara mesinnya, kita nyalain motornya. Ya, untuk suara mesin dan suara knalpot ya tentu aja ini masih standar semuanya. Knalpotnya emang sengaja nggak gua bobok, nggak gua apa-apain, karena emang gua tetap pengen sopan aja sih motor ini di jalan gitu ya. Dan gue pikir alangkah lebih bagusnya untuk menjaga durability mesin ini juga tetap menggunakan knalpot standarnya gitu. So far so good, karena emang buat gua harusnya sih oke-oke aja ya. Secara motor ini juga lumayan besar cc-nya kan, suara mesinnya juga harusnya lumayan gede. Jadi kalau suaranya agak adem kayak gini ya tetap kedengeran juga sih gitu kalau suara mesin mogenya, suara mesin boxernya gitu. Ya itu dia cerita singkat dari project BMW R1200C ini. Gimana menurut kalian soal hasil akhirnya? Memang ini bukan project yang full bike yang gimana-gimana ya. Kalau kalian punya pertanyaan di project kali ini silahkan tulis di kolom komen. Sementara itu videonya langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut.